Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menunjukkan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Lalu yang kedua, menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan pada hewan. Kita langsung masuk ke materi pertama. Jadi, informasi penting dari teks ini dapat kita peroleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang digunakan kata tanya, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, untuk mendapatkan informasi penting ini, kita dapat membuat pengelompokan, yaitu menggunakan peta pikiran atau mind map. Nah, seperti contoh, mari kita temukan informasi penting dari teks ini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Nah, Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, untuk mendapatkan informasi penting dari teks bacaan ini, kita bisa menggunakan atau membuat peta pikiran atau mind map. Nah, peta pikiran itu seperti ini. Jadi dibuat kotak-kotak seperti ini. Pertama yang kita tulis di tengah yaitu judul dari teks bacaannya, Dayu dan ikan hias. Kemudian kita masuk pertanyaan pertama menggunakan kata tanya apa. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Untuk mendapatkan informasi penting kali ini kita menggunakan kata tanya apa. Nah, bisa kalian lihat pada kalimat Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu ikan mas koki. Kemudian untuk mencari informasi penting kedua kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang memelihara ikan hias? Bisa kita temukan informasi penting itu dalam kalimat pertama. Dayu memelihara banyak ikan hias. Maka jawabannya Dayu. Kemudian untuk mencari informasi penting ketiga, kita menggunakan kata tanya di mana. Di mana ikan hias itu dipelihara? Informasi itu bisa kita dapatkan di kalimat kedua. Ikan-ikan hias dipelihara dalam akuarium. Nah, kemudian informasi penting selanjutnya dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan kapan. Kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, bisa kita lihat yang digaris bawahi, ikan hias itu diberi makan setiap hari. Kemudian, pertanyaan kapan akuarium dibersihkan? Informasi penting itu dapat kita temukan di kalimat Dayu rutin membersihkan akuarium dengan mengganti airnya seminggu sekali. Nah, kemudian informasi penting selanjutnya dapat kita temukan dengan pertanyaan apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Jawabannya terdapat pada kalimat ini. Maka, mulut ikan saat terbuka dan menutup. Oke, jadi jangan lupa untuk menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, siapa untuk menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Materi selanjutnya yaitu sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama, ada cacing tanah,
Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulitnya. Lalu ada serangga. Nah, serangga ini bernafas dengan trakea. Kemudian ada ikan. Ikan bernafas dengan insang. Lalu amfibi atau katak. Nah, amfibi atau katak ini saat kecil disebut dengan kecebong. Kecebong bernafas dengan insang. Nah, saat kecebong ini dewasa menjadi katak, dia bernafas dengan paru-paru dan juga kulitnya. Kemudian kita lanjut ke hewan reptil. Nah, hewan reptil ini banyak sekali contohnya, seperti ular, kadal, atau komodo. Nah, hewan reptil ini bernafas dengan paru-paru. Kemudian burung. Nah, burung ini bernafas dengan paru-paru yang dibantu oleh pundi-pundi udara atau kantung udara. Nah, hewan selanjutnya yaitu mamalia. Mamalia itu ada mamalia darat dan juga mamalia laut. Mamalia darat ini seperti sapi, kanguru, atau kelinci. Nah, mamalia laut ini seperti duyung, lumba-lumba, paus. Nah, mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya, mari kita lebih dalam lagi mengetahui alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Jadi, bisa dilihat cacing ini bernafas dengan permukaan kulitnya. Maka kulit cacing itu selalu basah dan lembab. Jadi dia sangat menyukai tempat-tempat yang lembab agar dia itu dapat memudahkan menghirup oksigen dari udaranya. Kemudian kita lanjut ke alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Nah, serangga ini bernafas menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak cabang. Nah, cabang ini disebut dengan trakeola. Trakea ini mengedarkan oksigen ke semua tubuh dan juga organ serangga. Kemudian, udara yang memasuki trakea itu masuk melalui pori-pori kecil yang ada di tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Nah, udara itu beredar melalui pembuluh darah udara kecil. Kita lanjut ke alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Nah, ikan ini bernafas menggunakan insang. Insangnya itu berbentuk lembaran berwarna merah muda yang selalu lembab, yang suka kalian lihat, yang suka terbuka dan tertutup. Itu disebut insang. Nah, bisa kalian lihat gambarnya. Gambar yang kiri atas ini itu menunjukkan saat pernafasan ikan itu dimulai. Jadi, saat mulut ikannya terbuka dan rongga mulutnya itu mengembang untuk menghisap air. Nah, gambar yang panah biru itu menunjukkan aliran airnya masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian, gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan saat mulut ikan menutup dan tutup insang membuka gerakan mulut secara bersamaan. Jadi, memompa keluar dari rongga insang. Nah, anak panah biru itu menunjukkan aliran airnya keluar melalui insang. Jadi yang seperti suka kalian lihat kalau misalnya ikan suka membuka dan menutup mulutnya itu karena dia sedang bernafas. Nah, selanjutnya alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Di sini contoh hewan amfibi yaitu hewan katak. Jadi hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan juga di air. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, katak kecil atau biasa disebut berudu atau kecebong itu bernafas dengan insang. Nah, saat kecebongnya itu telah dewasa atau menjadi katak dewasa, dia bernafas dengan paru-paru dan juga permukaan kulitnya. Oke, selanjutnya sistem pernafasan pada reptil. Nah, reptil ini seperti ular. Nah, reptil ini bernafas menggunakan paru-paru, jadi melalui hidung, lalu tulang tenggorokan atau trakea, kemudian ke paru-paru.
Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Nah, reptil yang sering di air ini seperti buaya. Jadi kalau tadi itu reptil yang di darat, nah saat ini reptil yang di air seperti buaya. Nah, buaya itu lubang hidungnya dapat ditutup saat dia menyelam. Jadi airnya nggak bisa masuk ke dalam paru-parunya. Kemudian, kita lanjut ke alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Nah, burung ini bernafas menggunakan paru-paru. Paru-parunya terletak di rongga dadanya. Jadi, oksigennya itu masuk melalui hidung. Hidungnya itu terdapat di pangkal paruh atasnya. Kemudian, oksigennya masuk ke pembuluh darahnya atau trakea. Lalu dari trakea, udaranya itu sebagian masuk ke paru-paru, sebagian lagi masuk ke kantung udara. Maka dari itu, burung bernafas dengan paru-paru dibantu dengan kantung udara. Nah, selanjutnya kita lanjut ke alat dan sistem pernafasan pada mamalia atau hewan menyusui. Di sini ada dua, mamalia darat dan juga mamalia laut. Mamalia darat seperti kerbau, kambing, kuda, sapi, dan lain-lain. Kemudian mamalia laut seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, pada mamalia darat, dia bernafas melalui hidung, lalu ke pangkal tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian, mamalia laut, hidungnya itu dilengkapi dengan katup. Jadi saat menyelam, katup itu akan menutup. Dan sebaliknya, saat dia muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka untuk menghirup oksigen. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari cara mencari informasi penting dalam teks bacaan dan juga sistem pernafasan pada hewan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.